Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Baik Pak. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita akan mempelajari materi pada hari ini, sebelumnya Bapak ingin memaafkan kehadiran anak semua ya. Yang pertama, Ahmad hadir, Alhamdulillah hadir Pak. Iqbal, Hadir Pak. Zehra. Hadir Pak. Oh ya, bagus anak-anak. Ternyata pada hari ini kita lengkap ya. Oke, sebelum kita mempelajari materi Pythagoras hari ini, sebelumnya kita akan mendahulunya dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Di sini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras sendiri itu diambil seperti namanya, yaitu diambil dari nama penyetusnya yaitu Pangeran Pythagoras sekitar pada abad pertama gitu ya. Pythagoras sendiri itu bisa diartikan sebagai orang tua yang suka berpikir atau orang yang sedang bersedih gitu. Teorema Pythagoras itu bunyinya, atau Pythagoras ini beliau berteorema gitu bahwa kuadrat sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, berarti kan di sini segitiga siku-siku karena dia sini sisi tegaknya ya. Berarti dua sisi tegaknya itu berarti kalau digambarkan itu membentuk membentuk segitiga siku-siku seperti itu. Nah, di sini kita misalkan dalam segitiga ini itu kita misalkan di sini sudut A, kemudian di sini sudut B, dan di sini sudut C. Nah, maka AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Nah, ini yang dinamakan dengan teorema Pythagoras. Nah, seperti itu. Pembuktian teorema itu sendiri ini udah banyak dibahas di internet, sudah banyak ya. Misalkan kita ambil contoh seperti ini ya. Nah, di sini kan kita misalkan C-nya ini ya. Berarti karena ini persegi, maka C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat, seperti itu. Misalkan juga dibalik, kita mencari misalkan salah satu yang ini, maka tinggal dikurang seperti itu. Nah, kita lanjut pembuktian kedua. Nah, di sini misalkan segitiga siku-siku A, B, dan C. Nah, ini kita akan membentuk sebuah persegi seperti itu. Nah, ini kita akan kuningi juga. Area ini itu disebut dengan C kuadrat. Maka tinggal kita pindahkan segitiga, lalu kita potong ini menjadi dua bangun persegi. Nah, itu dengan persegi A dan persegi B, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, seperti itu. Kita lanjut ke contoh ya. Misalkan di sini Bapak mengasih contoh. Nah, misalkan contoh satu dulu ya. Nah, disitu kan diketahui AC-nya 4, AB-nya 3, dan yang ditanyakan adalah BC. Maka BC itu sama dengan AB di sini BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat. Maka BC kuadrat, AB kuadrat itu berapa? 3 kuadrat plus AC-nya 4 kuadrat. Itu sama dengan 3 kuadrat berapa? 9 ya. Plus 4 kuadrat 16. Maka sama dengan berapa? 25. Nah, ini BC kuadrat. Maka kalau kita cari BC-nya, BC itu sama dengan
Karena akar maka di sini kita jadikan akar ya, karena dia kuadrat 25. Terus sama akar 25 berapa? 5. Berarti BC-nya ketemu sama dengan 5. Oke. Di sini kita akan melanjutkan contoh nomor 2 ya. Nah, di sini kan yang diketahui yaitu sisi miring dan salah satu sisi tegaknya yaitu ZX. Maka jika kita mencari nilai XY, maka kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat yaitu ZY ya. ZY kuadrat sama dengan XY kuadrat plus ZX kuadrat. Nah, XY kuadratnya kan yang ditanyakan, berarti ditulis ya. XY kuadrat plus ZX-nya berapa? 15 kuadrat. Z-nya berapa? 25. Karena kuadrat, maka kita kuadratin. Oke, XY kuadrat plus 15 kuadrat itu berapa ya? 2 apa? 5. Akar 25 kuadrat itu berapa ya? 6, 2, 5. Maka XY kuadrat itu sama dengan 625 dikurang 225. 400 ya. Oke. Ini kan XY kuadrat. Maka XY sama dengan akar dari 400. Berapa? 20. Nah, maka didapat X-nya sama dengan 20. Seperti itu. Oke, sampai di sini anak-anak. Apabila ada yang nggak paham, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Di sini saya Iqbal akan menanyakan bagaimana jika ada sebuah bangun yang tidak membentuk segitiga siku-siku. Nah, bagaimana cara menjawab dengan cara teorema Pythagoras, misalkan dengan contoh seperti berikut ini. Terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya dari Iqbal tadi. Nah, di sini Bapak memberikan kesempatan kepada anak semua untuk mencoba menjawab dari pertanyaan Iqbal tadi. Nah, mungkin ada yang bisa, silahkan acungkan tangan dan menjawabnya. Saya Pak Ahmad ingin menjawabnya. Oh iya, silahkan Ahmad. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Iqbal tadi. Nah, di sini kan kita ketahui ini satu bangun ya, itu dimana kita bisa membagi dua sehingga membentuk segitiga siku-siku, karena di sini sudutnya 90 derajat. Nah, di sini kan sudutnya 90 derajat, di sini juga sudut 90 derajat, maka kita bisa memotong menjadi dua segitiga siku-siku. Oke, Mak. Kita potong seperti ini. Nah, ini kan diketahui nih AD-nya, maka bisa kita cari sisi miringnya atau sisi BD, sehingga BD kuadrat itu sama dengan AD kuadrat plus AB kuadrat. AD-nya berapa? AD-nya 6 ya? 6 kuadrat plus AB-nya 8 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36 plus 64. Oke, berapa tuh? 100. Maka BD-nya sama dengan akar 100. Berapa tuh? 10 ya. Nah, maka kita dapatkan BD-nya 10. Nah, kemudian bagaimana kita mencari CD-nya ini ya? Nah, dengan cara kan tadi udah diketahui sisi miringnya kita dapat ya, sisi miringnya 10 dan salah satu sisi tegaknya 5. Maka kita bisa tuliskan BD kuadrat sama dengan CD kuadrat plus CB
kuadrat. BD kuadratnya berapa? Di sini kan BD kuadratnya 100 ya. Nah, maka bisa langsung kita tulis 100. Kemudian CD-nya 5 kuadratin plus CB kuadrat. Maka CB kuadrat sama dengan 100 dikurang 5 kuadrat. 100 kurang 5 kuadrat berapa? 25. Maka dapatkan CB-nya sama dengan akar 75. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan lagi ya. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan dengan cara gimana? Berarti kita cari dulu dengan pohon pemfaktoran. Kita bisa bagi berapa nih? 5 ya. 5 dikalikan 25. Kemudian bisa dibagi 5 lagi kan? Bagi 5 sama dengan 3. Maka ini bisa dianukan akar 5 kuadrat dikali 3. Ini kan 5 kuadrat kan kalau diakarin kan jadinya 5 ya. Maka 5 akar 3. Nah gini, maka CB-nya dapat 5 akar 3 seperti itu. Oke, bagus sekali tadi jawabannya dari Saudara Ahmad. Mari kita beri tepuk tangan semua. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyimpulkan bahwa teorema Pythagoras itu adalah sisi miring kuadrat atau kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Yaitu kan ada 2 sisi tegaknya, yang tinggi dan yang horizontal ya, seperti itu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Zahra sebagai siswa. Dan saya Ahmad sebagai siswa, dan saya Bapak sebagai guru. Oke, see you guys.